Hanya satu kelompok yang nggak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka nggak terima. Ya, jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini dari tahun kapan kita berbicara maulid? Kita jelaskan dalilnya, kita jelaskan kalam ulamanya. Dan tidak ada di alam semesta ini yang anti maulid kecuali satu kelompok saja. Wahabi. Benar. Gak ada yang lain. Coba antum cari. Datang ke Saudi. Cari ma'had, cari zawiyah yang bukan wahabi. Mereka maulidan. Datang ke Suriah. Datang ke Yaman. Datang ke Kairo. Datang ke Alexandria. Asyut. Di sana orang maulid 12 hari 12 malam. Di Mesir. Ya, terakhir ditutup pawai. Gak tahu semasa pandemi ini. Ya, Aljazair, Tunis, Libya dulu, sekarang saya gak tahu. Maroko, Maghrib, semuanya merayakan. Hanya satu kelompok yang gak, kok berisik sekali nih kelompoknya. Kita jawab, ini dalilnya loh. Inilah ulama yang berkalam. Mereka gak terima. Ya, jadi percuma saja kita mengkalamkan, menjelaskan hujah kepada kelompok ini. Terus bagaimana? Ya sudahlah, maka kita gak usah niat untuk menjawab mereka. Kita maulid untuk menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi tolong diluruskan, kita niat maulid bukan gagah-gagahan melawan salafi wahabi, enggak. Mereka mungkin salah faham. Orang salah faham, kita doakan saja mereka supaya faham. Mungkin bagi mereka kita dianggap menyerupai Nasrani. Salah faham nggak? Gimana Pak Kiai Berhabaib? Kita ini merayakan jidnya antum nih. Lahir dibilang mirip Nasrani, terima nggak? Gimana Bib? Makanya saya sering katakan, jangan-jangan mereka nggak pernah ikut maulid. Jangan-jangan mereka tidak pernah ikut Natal. Karena Natal sama maulid beda. Ya, saya sering ulang. Imam mereka masih hidup sekarang, namanya Soleh Fauzan. Semoga Allah ampuni kalam dia ini. Apa kata dia? Orang maulid menyerupai Nasrani. Mau antum disamain? Saya mau tanya, mau disamain? Terus kita diam aja? Jangan, kita adakan maulid, kita jaga maulid. Maka kita bersyukur ya, teman-teman yang mau mengamankan ini. Ada yang diam-diam dari kepolisian, TNI, terima kasih ya. Teman-teman kita Laskar juga sudah mulai. Maka saya mengajak semuanya, Ahlus Sunnah, mulai buat laskar-laskar pengamanan maulid, di mana saja. Karena kita khawatir, seperti kejadian di Bangladesh, di Sri Lanka, di India, di Pakistan, orang maulid dibom. Ya, jangan sampai terjadi Pak. Kita harus mulai hati-hati ini. Ini semakin kesana semakin genting. Padahal kita yang kita baca hadis Nabi. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Antum udah semangat aja ini ya. Kita selodon dulu. Allahumma sholli ala. Berikut dalil bantahan untuk Bapak Arazi Hashim. Semoga beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Anda lanjut menonton, silahkan tekan tombol subscribe agar mendapatkan update video-video terbaru lainnya. Jazakallahu khairan. Tidak ada di alam semesta yang anti maulid, kecuali satu kelompok saja atau maksudnya salafi. Dan dibalas. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hanya satu golongan yang selamat. Pahamkan. Hadits tentang terpecahnya umat menjadi 73 golongan diriwayatkan juga oleh Anas bin Malik dengan mempunyai 8 jalan, sanad diantaranya dari jalan Qatadah diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3993. Lafaznya adalah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan, dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, yang semuanya berada di neraka, kecuali satu golongan, yakni, Al-Jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Imam Al-Busiri berkata, sanadnya sahih dan para perawinya sikah. 1. Hadits ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 3227. Lihat 7 sanad lainnya yang terdapat dalam Silsilatul Ahadits Sahihai 360-361. Bahkan maulid Nabi tidak pernah dirayakan oleh ulama-ulama terbaik kaum muslimin,
Berikut penjelasan Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC. Perayaan Maulid Nabi. Nah, ini sebuah contoh, Pak. Ini mungkin kalau saya bahas dan di antum umumkan bakalan gede mungkin kali ya. Dan saya bakalan dibully habis-habisan, tapi nggak masalah. Harus dibahas. Ya. Perayaan Maulid Nabi. Kita tidak mengingkari Maulid, Pak. Maulid itu artinya kelahiran Rasulullah. Justru kita gembira dengan adanya Maulid. Setiap mukmin wajib gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Cuma yang jadi masalah adalah perayaannya ini, Pak. Apakah gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW itu setiap hari dengan mengamalkan sunnah Rasul, ataukah dengan bikin acara-acara, ritual-ritual tertentu di situ? Ya, sekarang kita lihat pertama, apa alasan orang yang melakukan perayaan Maulid Nabi? Jawabnya karena cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, para sahabat cinta nggak? Para tabiin cinta tidak? Para tabiin cinta tidak? Imam yang 4 cinta banget tidak? Tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Karena perayaan Maulid Nabi baru muncul pada tahun 362. Dan yang melakukannya Banu Fatimiyah Syiah yang ekstrim. Sebagaimana dikatakan Imam Al-Maqrizi dalam kitab beliau yang berjudul Al-Khutut Al-Aridah. Orang yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang pertama kali melakukannya Salahuddin Al-Ayyubi salah besar. Ya, karena bukti-bukti dari para ulama telah jelas menunjukkan bahwa itu baru muncul pada zaman Banu Fatimiyah, Syiah yang ekstrim. Oke, taib. Ya. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahirannya? Tidak. Apakah para sahabat, para tabiin tidak lebih tahu tentang kebaikan masa itu? Tidak. Apakah para tabiin, para imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah juga tidak paham masalah itu? Pak, ini permasalahan nih, Pak. Kenapa mereka tidak lakukan? Padahal, pertama, mereka mampu melakukannya. Pendorongnya ada, yaitu cinta. Tapi kenapa mereka tidak lakukan, Pak? Adapun riwayat-riwayat yang disebutkan, siapa yang mengagungkan maulidku, maka ia dapat syafaatku. Itu hadisnya palsu, Pak. Riwayat-riwayat semua itu palsu. Maka dari itulah, Pak, kalau saya memandang bahwa perayaan seperti ini, ya, termasuk bab khilafiyah, bukan ijtihadiyah. Saya memandangnya begitu. Khilafiyah, betul khilafiyahnya. Tapi ijtihadiyahnya, saya tidak memandang itu termasuk ijtihad yang diperbolehkan. Kenapa? Karena sama sekali ternyata sahabat, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun tidak merayakannya sama sekali. Padahal mereka lebih semangat kepada kebaikan. Mereka lebih mencintai Rasulullah SAW. Taib, gimana kalau kita rayakan setiap hari? Dengan cara mengkaji sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu tidak bisa disebut merayakan juga? Kalau makna merayakan itu artinya bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Mana yang lebih besar, Pak? Merayakan dengan cara kita gembira mengkaji sunnah-sunnah Rasul dan menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gembira melaksanakan perintah Rasul, gembira meninggalkan larangan Rasul, atau cuma setahun sekali, setelah itu hilang lagi. Yang nggak sholat tetap nggak sholat, yang mabok tetap mabok. Ya, akhi, ya. Jangan Anda kira kita yang tidak mau ikut-ikutan merayakan tidak cinta Rasul. Cinta itu bukan hanya sebatas di lisan, tapi cinta itu akan terlihat dalam praktek dan amalan. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, ikuti aku. Tuh lihat, cinta itu dengan cara apa? Ngikuti.
ikuti. Ya. Dan kemarin Pak, sudah kita bahas secara tuntas masalah bid'ah. Saya tidak ingin mengulangi di sini. Ya. Jadi tolong dirujuk aja ceramah saya di sini. Ya, di The Stranger ini pembahasan saya tentang masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Apakah sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu bid'ah? Itu ada perinciannya. Ternyata tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu disebut apa? Bid'ah. Ada perincian-perinciannya. Sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Jadi mohon antum rujuk aja ya kajian saya yang kemarin itu. Ada di YouTube. Ya, yang pakai baju ungu. Ya pecinya apa? Coklat tapi ada ininya nih. Kayak anak-anak. Terima kasih telah menonton sampai habis video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, agar dapat update terbaru video-video